UMKM, kalau bicara UMKM dan saya sendiri udah hampir di beberapa kabupaten udah ngisi seminar ya. Nah bicara permintaan untuk Krishna buka di seluruh di provinsi lain sangat banyak. Nah tentunya kalau bicara retail produk oleh-oleh tidak mungkin Krishna oleh-oleh dibawa ke daerah lain. Nah tentunya kalaupun dibuka di tempat lain itu tidak bisa sama dengan Bali. Karena kalau bicara Bali, saya bukan yang bagaimana ya. Bicara Bali itu di Krishna di Bali itu kan ada 5.000 item. Nah kalau keluar Bali paling hanya camilan aja. Karena kalau di Bali kan karena pariwisata kan dunia gitu. Artinya daya belinya target market ininya customernya banyak. Kalau untuk karyawannya dalam arti kan ini kan luar biasa ya, jarang sekali UMKM Mas Ajik ini menampung dari salah satu itu disabilitas. Kira-kira itu mungkin ada tantangannya nggak untuk menampung mereka ini? Karena kan tidak semudah itu, tadi kan ada satu susah mencari kerjaan yang disabilitas itu. Ya kalau saya selalu kan berbisnis pakai hati kan, artinya segala sesuatu saya harus bisa membantu berbagi kepada siapapun. Begitu ada rezeki kita bagikan. Nah kebetulan ini karena pandemi kita ngelihat ada beberapa anak-anak disabilitas, ada 1-2 waktu itu saya coba pekerjakan di bagian cleaning service. Nah ternyata setelah saya evaluasi ternyata anak-anak disabilitas lebih rajin daripada anak normal. Nah akhirnya itu kita buka pabrik di 2020, pabrik kayu susu Aji yang sekarang ada 14 varian. Memang kita jumlah karyawan kami di pabrik ada 300. Kita sebenarnya utamakan anak-anak difabel, tapi kan yang lamar kan tidak banyak, artinya presentasinya masih banyak anak normal dibandingkan dengan difabel. Tetapi ukuran Krishna itu udah sangat banyak menerima anak-anak disabilitas karena aturan dari pemerintah itu kalau pemerintah itu wajib 2% menampung anak-anak disabilitas, sedangkan kalau swasta itu wajib minimal 1%, sedangkan Krishna kalau dihitung dengan jumlah karyawan sekarang udah hampir 5%, melebihi dari. Harapan ke depan Wajik dengan kehadiran Pak Ajik ini. Ya saya terima kasih udah ini yang kedua kalinya diundang oleh Septindo, waktu itu di Bali di Aston, dan ini yang kedua kali saya lihat banyak UMKM yang ada di sini. Nah tentunya target pasarnya kemana? Nah kalau saya lihat di sini kan ada beberapa UMKM dari produk koper atau apa ya. Nah itu tempatnya itu penjualannya sebenarnya sangat bagus, kencang. Nah itu harus nyari lokasi yang benar, yang bagus. Itu biasanya dapat bandara itu. Kalau untuk cemilan Ajik sendiri, tolong ceritakan supaya bisa sukses seperti ini menjadi pelajaran buat para UMKM. Bicara skill keterampilan, saya kan cuma hanya tamatan S2, SD, SMP. Ilmu juga nggak punya. Ilmunya apa? Ilmunya tulus, kerja keras, dan tidak banyak minta pendapat. Nah, begitu di saat pandemi, saya nggak punya skill buat kue, tapi begitu saya ngeliat pandemi ada beberapa daerah jajan pasaran itu ramai. Apa sih kelebihannya? Biasanya kalau tempat makan udah ramai pasti enak. Nah di situ saya coba cari chef orang Cina dari Jogja. Nah begitu saya ketemu chef dari Jogja, bisa nggak buatin sampai susu? Bisa nggak saya buatin bakpia? Bisa nggak buatin kue kukus? Nah akhirnya dia bisa. Nah di situ saya kerja sama. Artinya kita tuh nggak bisa bekerja sendiri, tetap harus berkolaborasi. Jadi satu lagi pesan untuk acara ini, saya dari Septindo. Ya, saya pesan saya kepada ini teman-teman dari UMKM Septindo, semoga acaranya dibuat di Bali yang ketiga. Nanti kita jamu makan siang, makan malam. Siap, nama lengkap. Ajik Krishna. Orang kalau taunya Ajik Krishna itu Ajik Krishna. Kalau orang nama lengkapnya pasti banyak yang nggak tahu, Gusti Prahanto.